Bab 121, siapa yang makan makanan lunak? Melihat dua orang itu berjuang untuk menjadi kaya, Ye Bufan segera mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan berkata, Oke, kamu tidak ingin menyesuaikannya lagi. Saya tidak ingin jika kamu menyesuaikannya. Kedua orang ini ponsel sangat bagus, jadi saya akan menggunakannya. Sampai jumpa. Ketika dia mengatakan ini, kedua wanita itu mendengus dingin dan berhenti berbicara. Melihat kedua wanita itu berlomba-lomba membelanjakan uang untuk Ye Bufan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, Huang Xiaoli berkata dengan cemburu, apa hebatnya, bukankah dia hanya seorang pria cantik yang mengandalkan wanita untuk mencari nafkah? Seorang dewasa pria yang makan makanan lunak. Tidak memalukan untuk makan. Pada saat yang sama, tiga gadis lagi datang. Itu adalah Qin Cucu dan sahabatnya An Yimo dan Cao Xiaowan. Qin Cucu tidak melihat Ye Bufan, tetapi meraih tangan An Yimo dan berkata, karena kita sedang berbelanja, bukankah menyenangkan untuk berbahagia? Mengapa kamu selalu depresi? An Yimo berkata, kamu tidak dapat menemukannya padaku sepanjang hari. Pangeran piano kecil, aku tidak bahagia sepanjang hari, bagaimana aku bisa bahagia? Qin Cucu berkata, Pangeran piano kecil, kamu begitu bodoh sehingga kamu terpikat bahkan tanpa melihat apapun. Bagaimana jika dia jelek? Seorang Yimo berkata dengan ekspresi tergila-gila, aku tidak peduli betapa jeleknya dia. Oke, jangan bodoh, kata Cao Xiaowan. Sudah kubilang padamu bahwa laki-laki Cina tidak cukup baik dan tidak layak mendapatkan wanita cantik seperti kita. Lihatlah kanu kita, dia tinggi dan kuat. Jika kamu mau, aku juga akan mengenalkanmu pada pria asing, baik orang Eropa, Amerika atau Afrika, pasti lebih baik daripada pria Cina. Dia kemudian berkata kepada Qin Cucu, jangan bersama itu Ye Bufan. Kanu punya banyak teman yang sangat baik satu. Cao Xiaowan adalah seorang feminis pastoral yang legendaris. Di matanya, laki-laki Tiongkok tidak berguna, dan tidak ada seorang pun yang layak untuknya, sementara laki-laki asing semuanya sangat luar biasa, ambil saja siapa saja. Beberapa hari yang lalu, dia bertemu Kanu, seorang pria Afrika melalui media sosial, dan keduanya dengan cepat menjadi bergairah. Mendengar kata-katanya, An Yimo bergidik, Xiaowan, aku tidak memiliki selera yang kuat sepertimu, dan aku bahkan bisa mentolerir orang kulit hitam. Qin Cucu juga melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, aku tidak menerima seleramu. Dengar, menurutku laki-laki Tiongkok adalah yang terbaik. Apa yang salah dengan orang kulit hitam? Orang kulit hitam 100 kali lebih baik daripada laki-laki Tiongkok. Lihatlah pria Tionghoa yang diarahkan ke hidungnya. Sungguh tidak tahu malu jika berpuas diri dengan makan makanan lunak. Qin Cucu melihat ke arah jarinya dan berseru, Xiao Fan. Ye Bufan, Xiao Fan. Fan, kenapa kamu ada di sini? Aku meneleponmu lebih dari selusin kali pagi ini dan tidak bisa tersambung. Ye Bufan berkata, ponselku rusak. Kenapa kamu tidak datang ke sini untuk membeli telepon? Begitu dia selesai berbicara, Huang Xiaoli menjadi cemas. Kemudian dia berkata, sederhananya, dari dua ponsel ini, yang satu berharga 350.000 yuan dan yang lainnya 3,5 juta yuan. Ini tidak seperti mengandalkan wanita untuk mencari nafkah. Wajah Qin Cucu menjadi gelap, dan dia berbalik dan berkata, siapa yang kamu bicarakan? Jika kamu tidak punya uang, siapa yang bisa makan makanan lunak? Dengan arogan, saya hanya berbicara tentang dia. Dia adalah orang miskin yang tidak punya uang. Bahkan jika dia punya uang, dia mendapat penghasilan dengan makan makanan lunak. Tampaknya hanya Jiang Ye. Dia kehilangan harga dirinya. Qin Cucu berkata, Xiao Fan memegang ratusan juta aset di tangannya, dan dapat menghasilkan puluhan juta dengan santai. Anda sebenarnya mengatakan bahwa orang tidak punya uang untuk makan makanan lunak. Apakah Anda buta? Petik 2. Dia mengambil cek dan mengirimkannya ke Ye Bufan, Xiao Fan. Ini adalah 80 juta yang dibayarkan grup Qin kepada Anda. Ini adalah harga dari 3 keping batu giok keberuntungan, umur panjang dan umur panjang. Simpanlah. Ye Bufan tidak sopan.
Dia sangat membutuhkan uang untuk pembangunan komunitas surganya, jadi dia dengan santai mengantongi cek tersebut. Sekarang semua orang di sekitar terkejut, terutama Huang Xiaoli, yang terpana karena terkejut. Dia selalu mengira Ye Bufan adalah pria miskin, tapi dia tidak menyangka dia begitu kaya, bahkan lebih kaya dari pria gemuk di sebelahnya. Ternyata dia tidak dipelihara, tapi dia benar-benar kaya. Orang-orang yang menonton juga mulai membicarakannya. Aku tidak menyangka pemuda ini menjadi miliarder. Pantas saja dia disukai oleh dua wanita cantik. Kamu kaya, namun kamu berpakaian sangat sederhana. Ini disebut sederhana. Apa? Penglihatan seperti apa yang dimiliki wanita ini? Dia hanya menatap. Kamu buta? Kamu benar-benar menertawakan miliarder orang lain yang ditahan. Qin Cucu berbalik dan berteriak kepada pria gemuk yang meringkuk di sudut, Zhao Dafu, ayo di sini. Tuan Qin, Anda di sini. Saya minta maaf. Saya baru saja melihat Anda. Zhao Dafu mendatanginya dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Dia memiliki sebuah perusahaan kecil di tangannya dan mengandalkan sepenuhnya berada di grup Qin untuk makanan. Melihat Huang Xiaoli, seorang wanita buta, membuat Qin Cucu tidak senang. Dia ingin bersembunyi, tetapi dia tetap ketahuan. Qin Cucu menunjuk ke arah Huang Xiaoli dan berkata, apakah ini wanitamu? Yah, itu saja. Zhao Dafu berkata dengan sedikit enggan dia selama beberapa hari. Wanita Anda berani mengatakan bahwa pacar saya adalah orang yang lembut. Anda sangat berani. Mulai hari ini, semua bisnis antara Anda dan grup Qin akan terputus. Suara Qin Cucu tidak keras, tetapi aura CEO wanita yang mendominasi terdengar terlihat jelas. Tidak ada yang tersisa. Tidak, tidak akan pernah. Zhao Dafu hampir mengompol karena ketakutan. Perusahaannya bergantung pada grup Qin untuk bertahan hidup, dan dia baru saja mendapat pinjaman dari bank. Jika bisnisnya terganggu, dia harus keluar untuk mengemis makanan segera. Sebagai pebisnis yang cerdik, dia tahu di mana letak masalahnya dan tentu tahu bagaimana cara mengatasinya. Tuan Qin, saya akan memintanya untuk meminta maaf kepada Tuan Ye segera. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menamparkan wajah Huang Xiaoli dengan dua mulut besar tanpa ragu-ragu. Dasar jalang buta, beraninya kamu memfitnah Tuan. Ya, berlutut dan minta maaf secepatnya, atau aku akan mematahkan kakimu. Aku. Wajah Huang Xiaoli penuh dengan keluhan dan keengganan. Dalam hatinya, dia tidak berpikir bahwa Ye Bufan benar-benar memiliki ratusan juta aset. Dengan karakternya yang menyukai kesombongan, dia tidak dapat memahami bahwa seseorang dengan aset ratusan juta dolar akan mengenakan pakaian jalanan seharga ratusan dolar, atau bahwa orang kaya akan bergaul dengan pria miskin seperti Han Shuai. Menurutnya, Qin Cucu lah wanita yang mendukung Ye Bufan, termasuk cek yang diberikan oleh Qin Cucu. Namun, mereka telah menghasilkan banyak uang di sana, mulai dari ratusan ribu ponsel hingga mesin khusus senilai beberapa juta, dan sekarang mereka mendapat cek lagi sebesar 80 juta. Sedangkan bagi saya sendiri, saya tidak mendapatkan keuntungan apapun. Saya ditampar 2 kali dan harus berlutut untuk meminta maaf kepada orang lain. Keduanya dipertahankan, lalu mengapa kesenjangannya begitu besar? Tapi sebelum dia bisa mengetahuinya, Zhao Dafu menamparkan wajahnya 2 kali lagi. Kamu benar-benar tuli, berlututlah dan minta maaf kepada Tuan Ye. Maaf. Plop, di lapangan, dia tahu bahwa Zhao Dafu adalah pria yang memahami benar dan salah. Jika dia benar-benar menghancurkan bisnisnya, dia mungkin tidak dapat bertahan hidup di kota Jiangnan di masa depan. Dia gemetar dan berkata, akulah yang meremehkan orang lain. Tolong lepaskan aku kali ini. Bab 122, 3 wanita berjuang demi suami. Ye Bufan sebenarnya cukup gugup sekarang. Sebelumnya, hanya 2 wanita, He Xuangxuang dan Gu Qingcheng, yang membuatnya bingung. Sekarang ada Qin Cucu yang lain. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya nanti. Tentu saja, dia sedang tidak mood untuk berbicara dengan Zhao Dafu dan Huang Xiaoli cepat. Terima kasih, Tuan Ye, terima kasih. Tuan Ye. Zhao Dafu mengucapkan terima kasih berulang kali, lalu berbalik dan menatap Qin Cucu dengan ekspresi menyanjung. Tuan Qin,
saya benar-benar tidak punya hubungan mendalam dengan wanita ini. Saya baru saja membayarnya 100.000 yuan selama sebulan. Bisakah Anda memberi saya kesempatan lagi? Qin Cucu melambaikan tangannya. Oke, Anda dapat melanjutkan dan membicarakannya nanti. Terima kasih, Tuan Qin. Aku pergi dulu. Tapi akhirnya mendapat secercah harapan, Zhao Dafu buru-buru membawa Huang Xiaoli pergi dari sini. Meskipun mereka pergi, orang-orang yang berkumpul di sini untuk menonton tidak pergi. Malah mereka memandang Ye Bufan dan beberapa gadis cantik dengan penuh minat. Semua orang dengan jelas mendengar apa yang dikatakan Qin Cucu barusan, menyebut pemuda ini pacarnya. Dan barusan, He Suang-Suang dan Gu Qingcheng bergegas membelikannya ponsel dan memberinya hadiah. Jelas sekali hubungan mereka tidak sederhana. Tampaknya drama tiga wanita yang bersaing untuk mendapatkan suami akan segera terjadi. Drama langka tidak boleh dilewatkan. Mata orang-orang yang hadir terus tertuju pada He Suang-Suang, Gu Qingcheng dan Qin Cucu, dan hati mereka dipenuhi dengan rasa iri, cemburu, dan kebencian terhadap Ye Bufan. Untuk wanita kelas atas seperti ini, mendapatkan satu akan menjadi puncak dalam hidupnya, tapi sekarang pria di depannya ini telah mengambil tiga darinya sekaligus. Tidak ada jalan bagi pria lain untuk bertahan hidup. Setelah Qin Cucu berurusan dengan Huang Xiaoli dan Zhao Dafu, dia berjalan ke konter, pertama-tama mengulurkan tangan dan mengambil ponsel khusus senilai lebih dari 3 juta yuan dan berkata, ponsel ini bagus, layarnya ruby dan kancingnya terbuat dari safir. Tentu saja dia tidak. Seperti orang awam, mereka akan mengira ini ponsel untuk orang tua. Sebagai pemilik Qin Jewelry, saya bisa melihat sekilas nilai ponsel ini. Gu Qingcheng berkata dengan dingin, saya memberikan ini kepada Xiao Fan. Entah itu dia, He Suang-Suang, atau Qin Cucu, mereka semua adalah wanita muda dari keluarga besar, dan mereka sangat pintar. Bahkan jika dia menyadari bahwa ada saingan cinta lain, dia tidak akan berperilaku seperti wanita biasa, tetapi akan memiliki strategi penanggulangannya sendiri. Jika Anda berperilaku terlalu rendah, tidak hanya tidak akan berpengaruh apapun, tetapi juga akan membuat orang yang Anda sukai dipandang rendah. Oleh karena itu, tidak satupun dari mereka bertiga secara terbuka mengkhianati satu sama lain, dan tidak ada yang ingin memaksa Ye Bufan untuk membuat pilihan. Qin Cucu mengambil ponsel lain dan berkata, yang ini lumayan. Kelihatannya mewah dan memiliki kesan teknologi. He Suang-Suang berkata, ini adalah ponsel yang saya pilih untuk Xiao Fan. Dia berkata kepada manajernya, kedua ponsel ini bernilai banyak uang, bukan? Manajer mendengar bahwa ini adalah wakil presiden grup Qin, dan dengan cepat berkata, Mas Qin, kedua ponsel ini masing-masing 350.000 yuan dan 3,5 juta yuan. Mendengar pertanyaannya tentang harganya, Ye Bufan dengan cepat berkata, Cucu, dua ponselku cukup, tidakkah kamu ingin memberiku satu juga? Qin Cucu menatapnya dengan ekspresi lucu dan berkata, kamu benar. Kamu cukup rakus, dua tidak cukup. Apakah kamu membutuhkan tiga? Ye Bufan secara alami mendengar permainan kata-kata dalam kata-katanya, dan merasa malu sejenak karena tidak tahu bagaimana menjawabnya. Qin Cucu berkata, lupakan saja, saya tidak akan memberi Anda masalah apapun. Bagaimana Anda akan menggunakan tiga ponsel? Ye Bufan menghela nafas lega dan berkata dengan cepat, itu bagus, itu bagus. Dia meletakkan apa yang dia pegang, dan Qin Cucu berkata lagi, tetapi kedua saudara perempuan itu telah memberikan hadiah, dan saya tidak bisa menontonnya. Nah, karena mereka memberi Anda ponsel, saya akan mengisi ulang biaya ponsel Anda. Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu Ye Bufan mengungkapkan posisinya, dan berkata langsung kepada manajer di konter, apakah Anda memiliki layanan isi ulang tagihan telepon di sini? Ya, nomor telepon akan memberi saya isi ulang 358.000, dan yang lain akan memberi saya isi ulang 358.000. Saya akan mengisi ulang 3,5 juta. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya, memanggil nomor telepon Ye Bufan dan Ouyang Lan, dan menyuruhnya untuk mengisi ulang nomor telepon Ye Bufan dengan 350.800 yuan, dan mengisi ulang nomor telepon Ouyang Lan dengan 3,5 juta yuan.
Setelah mendengar apa yang dia katakan, kerumunan itu tiba-tiba meledak. Benar saja, orang kaya memang disengaja. Mereka mengisi ulang hingga 3,5 juta yuan. Saya khawatir cucu saya tidak akan bisa menghabiskan uang sebanyak itu, bukan? Ye Bufan buru-buru berkata, cucu, apa yang kamu lakukan? Kapan kamu akan menggunakan uang telepon sebanyak itu? Dan ibuku enggan menggunakan telepon itu. Harganya 350 yuan selama setahun, jadi tidak perlu 3,5 juta yuan. Qin Cucu berkata, jika Anda memiliki lebih sedikit uang, Anda dapat menggunakannya. Jika Anda memiliki lebih banyak uang, Anda dapat menggunakannya. Dan itu urusan Anda untuk menggunakan semuanya, jangan pelit daripada dua saudara perempuan itu. Gu di sebelahnya, ekspresi Qin Cheng dan He Suang-Suang berubah, mengetahui bahwa lawan ini tidak biasa. Dia tidak hanya menemukan cara baru dan menukar ponselnya dengan tagihan telepon, yang total biaya keduanya digabungkan, tetapi dia bahkan mencoba menyenangkan ibu Ye Bufan, yang menunjukkan keahliannya. Apalagi yang ingin Ye Bufan katakan? Qin Cucu tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang tagihan telepon. Kamu harus memikirkan ponsel mana yang akan digunakan. Ini, Ye Bufan tercengang. Ini memang menjadi masalah, dua gadis pernah berselisih satu sama lain, ponsel mana yang harus mereka pilih. He Suang-Suang berkata, kamu harus menggunakan milikku. Meskipun Gu Qingcheng tidak berbicara, dia mendorong telepon ke depan di tangannya, dan matanya yang dingin mengatakan segalanya. Ini, Ye Bufan akhirnya mengerti apa artinya berada dalam dilema. Dalam hal ini, jika dia memilih ponsel, gadis lain pasti akan melawannya. Dia berkata dengan ekspresi malu, apakah menurutmu ini baik-baik saja? Saya akan bergantian Senin, Rabu, Jumat, dan Selasa, Kamis, dan Sabtu. He Suang-Suang berkata dengan wajah dingin, kalau begitu, masih ada hari Minggu, bukan, harus membaginya menjadi pagi dan sore. Apakah kamu tidak keberatan mengganti kartunya setiap hari? Apakah kamu merasa terganggu? Qin Cucu berdiri di dekatnya, menonton semua ini sambil tersenyum, seolah sedang menonton pertunjukan. Ye Bufan tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya, dia mengambil ponsel yang diberikan oleh He Suang-Suang dan berkata, apakah menurutmu ini bagus? Aku akan menggunakan ponsel ini dulu. Sebelum dia bisa-bisa. Selesai berbicara, Gu Qingcheng segera berkata tidak puas, bagaimana dengan ponsel saya? Mengapa saya harus meletakkannya di belakang? Jangan khawatir, dengarkan saja apa yang saya katakan. Ye Bufan segera mengangkat ponselnya diberikan oleh Gu Qingcheng dan berkata, sudah waktunya ponsel ibuku diganti. Hanya untuk digunakan oleh orang tuanya, apakah kamu keberatan? Ini, dari kejadian tadi malam, Gu Qingcheng bisa melihat bahwa Ye Bufan jelas merupakan anak yang berbakti. Jika dia bisa memiliki hubungan yang baik dengan calon ibu mertuanya, dia akan berada dalam posisi yang menguntungkan. Dan jika dia keberatan, diteruskan ke Ouyang Lan oleh Qin Cucu atau He Suang-Suang pasti akan mengurangi kesannya. Baru saja, Qin Cucu secara langsung menyetor lebih dari 3 juta yuan tagihan telepon untuk Ouyang Lan, jadi dia mungkin memikirkan hal ini. Memikirkan hal ini, dia segera mengambil keputusan, baiklah, saya akan memberikan ponsel ini kepada bibi saya dulu. Bab 123, menyerah atau berjuang untuk itu. Melihat persetujuan Gu Qingcheng, Ye Bufan akhirnya menghela nafas lega, dan kesulitan ini akhirnya berakhir. Dia berbisik, karena ponsel telah dibeli, ayo cepat pergi. Ada begitu banyak orang yang menonton. Oke. He Suang-Suang dan Gu Qingcheng setuju, memegang lengan Ye Bufan di kiri dan kanan, lalu di saat yang sama waktu dia mengalihkan perhatiannya ke Qin Cucu di seberangnya. Dalam kompetisi sebelumnya, keterampilan Qin Cucu jauh lebih tinggi dan dia memiliki keunggulan tertentu. Pada saat ini, keduanya bekerja sama secara kebetulan dan mengambil keuntungan. Ye Bufan tampak malu. Tak satu pun dari ketiga wanita itu tampak efisien, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Untungnya, Qin Cucu sepertinya tidak melihat apa-apa dan tersenyum tipis. Xiao Fan, kamu pergi dulu.
Aku harus pergi berbelanja dengan teman-temanku dan memberitahu bibiku bahwa aku akan mengobrol dengannya ketika aku punya waktu. Yimo bersamanya. Dia dan Cao Xiaowan pergi bersama. Setelah berjalan tidak jauh, Cao Xiaowan berkata dengan marah, "Cucu, Ye Bufan ini sangat tidak bisa diandalkan. Dia sebenarnya punya 3 perahu. Mengapa kamu memberi begitu banyak uang kepada bajingan seperti itu?" Qin Cucu berkata, "Kamu bilang itu salah, uang itulah yang layak diterima Ye Bufan, dan itu tidak ada hubungannya dengan perasaan." Cao Xiaowan berkata, "Kesampingkan uang, mengapa kamu masih ingin bersamanya jika dia hanya memiliki 3 hal yang harus dilakukan?" Seorang Yimo berkata, "Iya, Cucu, ada begitu banyak pria baik, pria seperti apa yang bisa kamu temukan berdasarkan kondisimu. Jika kamu tidak dapat menemukannya, mengapa kamu harus bertarung dengan 2 wanita lainnya?" Suasana hati Qin Cucu tidak banyak berubah, dan dia berkata dengan tenang, "Bagaimana pendapatmu tentang kondisi 2 lainnya perempuan?" An Yimo berkata, "Sejujurnya, kondisi kedua gadis itu tidak buruk, dan mereka tampaknya tidak lebih buruk darimu." Qin Cucu berkata, "Ya, karena ini, menurutmu ketiganya di antara kita akan salah menilai orang yang sama." Ini, seorang Yimo dan Cao Xiaowan terdiam sesaat. Mereka baru saja menyadari bahwa Gu Qingcheng dan He Suang adalah Bai Fumei dengan penampilan dan temperamen yang luar biasa. Ditambah dengan Qin Cucu, ketiganya adalah wanita cantik dengan penglihatan tinggi, dan pria biasa tidak dapat menarik perhatian mereka. Saat ini, 3 wanita cantik rela menyerahkan tubuh mereka untuk bersaing mendapatkan seorang pria, yang menunjukkan pesona pria tersebut. Qin Cucu menambahkan, hanya pria baik dan pria dengan pesona yang cukup yang akan diperebutkan, dan Xiao Fan kebetulan adalah orang yang baik hati. Jika Anda mengatakan pria yang begitu biasa-biasa saja sehingga sangat sulit menemukan pacar, saya tidak akan melihatnya dalam hal itu. Dia menatapku. Seorang Yimo menghela nafas dan berkata, "Aku tahu apa yang kamu katakan itu benar, tapi aku selalu merasa sedih untukmu. Tidak ada yang perlu disesali." Qin Cucu menatapnya dan tersenyum, "Tampar saja aku. Misalnya, jika pangeran kecilmu bermain piano dengan sangat baik, pasti akan ada wanita cantik di sekitarnya. Jika dia ditemukan olehmu, apakah kamu akan menyerah atau berjuang untuk dirimu sendiri?" An Yimo berkata tanpa ragu-ragu, "Tentu saja saya tidak akan menyerah. Tidak peduli seberapa banyak dan kuatnya lawan saya akan bekerja keras demi kebahagiaan saya sendiri." Qin Cucu tersenyum dan berkata, "Benar, orang-orang hebat akan dikejar. Ini tidak bisa dihindari. Ini tidak buruk. Kuncinya adalah, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk tertawa terakhir." Seorang Yimo mengangguk dan berkata, "Kamu benar. Pangeran piano kecilku sangat bagus, tidak dapat dihindari bahwa dia akan dikejar oleh seorang wanita cantik. Semua ini tidak penting, selama dia memperlakukanku dengan baik." Cao Xiaowan memandang mereka dan menggelengkan kepalanya, "Kalian berdua benar-benar gila, otakmu rusak." Saat ini, ponsel Qin Cucu berdering, itu adalah panggilan asisten. Dia menjawab telepon, dan asisten di telepon berkata dengan penuh semangat, "Tuan Qin, izinkan saya memberitahu Anda kabar baik. Penjualan rangkaian produk Fulu Shou yang kami luncurkan sangat bagus. Dalam beberapa hari terakhir, batu giok penjualan seluruh grup Qin kami telah berkembang pesat dan telah kembali ke pasar." "Oh, bagus sekali." Cucu juga sangat bersemangat. Setelah dia mendapatkan 3 potong batu giok Fulu Shou, dia segera bertanya kepada pengukir grup dan desainer untuk bekerja lembur, memproduksi dan meluncurkan serangkaian produk Fulu Shou. Tampaknya strategi penjualan ini masih sangat sukses. Asisten melanjutkan, "Tetapi Tuan Qin, karena penjualan yang bagus dalam 2 hari terakhir, kecuali produk Fulu Shou, produk batu giok kelas menengah ke atas telah terjual habis. Ada kekurangan yang serius, jenis produk, dan kita harus mengisi kembali produk batu giok kelas menengah ke atas sesegera mungkin." Petik 2. Saya mengerti. Saya akan menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Qin Cucu menutup telepon, dan ekspresi di wajah menjadi serius lagi. Pada pameran perdagangan batu kasar 2 hari lalu,
batu kasar yang saya pilih tidak menghasilkan hasil yang bagus, sehingga masalah bahan baku harus saya selesaikan secepatnya. Dia berkata kepada An Yimo dan Chow Xiaowan, perusahaan punya beberapa hal yang harus diselesaikan. Ayo berbelanja di sini hari ini dan buat janji suatu hari nanti. Chow Xiaowan berkata, oke, Kanu baru saja meneleponku dan mengajakku makan siang bersama. Seorang Yimo berkata, saya belum punya waktu untuk menonton pangeran piano kecil hari ini. Saya kembali menonton videonya. Setelah kedua orang itu pergi, Qin Cucu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Ye Bufan. Ye Bufan membawa He Suang-Suang dan Gu Qingcheng ke dalam mobil, dan semuanya baik-baik saja di sepanjang jalan. Tetapi setelah kembali ke hotel, He Suang-Suang berkata, bawakan ponselmu, dan aku akan memuatkan kartunya untukmu. Mobil, lalu saya mengirim telepon dan kartu telepon bersama-sama. He Suang-Suang mengambil telepon dan dengan terampil memasang kartu telepon, lalu masuk ke WeChat dan mengatur foto baju renangnya sebagai desktop. Gu Qingcheng dapat melihatnya dengan jelas dari samping dan segera menjadi tidak senang. Dia mengambil teleponnya dan berkata, jika kamu ingin menggunakannya, gunakan fotoku. He Suang-Suang berkata, kenapa? Xiao Fan jelas menyukaiku. Sepertimu, hanya bercanda. Kemarin, Xiao Fan bahkan menyerahkan nyawanya demi aku. Saat mereka berbicara, kedua orang itu mulai mengambil ponselnya lagi. Garis hitam di ujung Ye Bufan menghentikannya dan berkata, oke, 2 bibi, nomor telepon kemarin adalah untuk pengorbanan seperti itu, ini lebih dari 300.000 yuan. Dia segera mengambil telepon ke tangannya, jika tidak maka akan segera menjadi tumpukan puing. He Suang-Suang berkata, kalau begitu katakan padaku, foto siapa yang kamu gunakan? Gu Qingcheng berkata, awalnya, yang kamu gunakan adalah milikku, dan kamu tidak diperbolehkan mengubahnya. Berhenti berdebat, dan berkata, lihat ini oke, ponsel saya memiliki fungsi rotasi wallpaper desktop. Saya akan memutar foto kalian berdua secara teratur, jadi tidak apa-apa. He Suang-Suang berkata, oke, saya bukan orang yang tidak masuk akal. Gu Qingcheng mendengus. Jika dia berbicara lagi, dia jelas akan menyetujuinya. Ye Bufan menyeka keringat dingin di dahinya, mengambil ponselnya dan mengatur foto kedua gadis itu sebagai rotasi wallpaper desktop. Saat ini, telepon berdering, itu adalah Qin Cucu. Setelah menjawab telepon, suara di ujung sana berkata dengan genit, Xiao Fan, apakah kamu bahagia sekarang karena kamu memiliki dua wanita cantik bersamamu? Ye Bufan memiliki senyum masam di wajahnya dengan dua wanita cantik, dia bahagia. Jika dia tinggal bersama kedua wanita ini lebih lama lagi, sesuatu mungkin terjadi. Dengan pikiran di benaknya, dia berkata ke telepon, kamu ada hubungannya denganku. Aku akan segera ke sana. Membaca itu menyenangkan, membaca menarik. Bab 124, makan semuanya. Secerdas Qin Cucu, dia langsung memahami niat Ye Bufan, yaitu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia terkikik dan berkata, Great Love Saint, sepertinya hidupmu tidak berjalan dengan baik. Tapi aku benar. Benar ada hubungannya denganmu. Datanglah ke gudang kelompok kami, aku ingin membeli batu giokmu. Akan segera ke sana. Setelah Ye Bufan menutup telepon, dia kembali menghadap mereka berdua dan berkata, ada beberapa hal yang harus kulakukan dan aku akan mentraktirmu makan malam di lain hari. Ingat, tepati janjimu, kalau tidak, aku tidak akan selesai denganmu. He Suang-Suang. Setelah mengatakan itu, dia masuk ke Maseratinya dan pergi. Gu Qingcheng berkata, ada beberapa hal yang harus aku lakukan hari ini. Aku akan menemuimu setelah aku selesai. Setelah mengatakan itu, dia juga masuk ke mobilnya. Ye Bufan akhirnya santai, terjepit di antara dua wanita cantik tengah pasti menyebalkan. Dia menyalakan kembali mobilnya dan bergegas menuju gudang grup Qin. Bahkan jika Qin Cucu tidak mengatakan apa-apa, dia masih ingin menjual batu giok kasar ini. Komunitas Sanadu masih memiliki kekurangan dana sebesar 300 juta, dan menjual batu kasar ini hanya akan menutupi kekurangan dana.
Gudang grup Qin terletak di basis industrinya. Ini adalah pabrik besar dengan luas beberapa ribu meter persegi, yang tidak hanya menyimpan barang tetapi juga memproduksi produk batu mentah. Ketika Ye Bufan tiba, Qin Cucu sudah menunggu di sini. Xiao Fan, penjualan batu giok dari grup Qin sangat bagus akhir-akhir ini, yang menyebabkan kekurangan bahan mentah, jadi saya ingin membeli batu giok mentah ini dari Anda. Ye Bufan berkata, oke, kebetulan saya punya kesenjangan pendanaan 300 juta. Selama Qin Group berkontribusi 300 juta, batu kasar ini milik Anda. Qin Cucu sedikit terkejut, 300 juta. Apakah harganya sedikit mahal? Dia tahu betul bahwa Ye Bufan membeli batu-batu ini seharga 100 juta, dan sekarang mereka membaliknya sebanyak 3 kali. Meski hubungan kedua orang tersebut tidak biasa, sebagai wakil presiden, dia selalu bertanggung jawab atas keuntungan grup. Ye Bufan tersenyum tipis, sejujurnya, batu giok kasar ini bernilai setidaknya 1 miliar koin Tiongkok. Alasan mengapa batu tersebut dijual ke grup Qin dengan harga murah sepenuhnya karena wajah Anda. Ada batu giok di dalamnya, dan semuanya adalah jenis yang dibanderol dengan harga tinggi, sehingga tentu saja harganya berbeda dengan batu kasar giok biasa yang ada di pasaran. Jika orang lain mengatakan ini, Qin Cucu pasti akan mencibirnya, tapi dia secara pribadi telah melihat kemampuan Ye Bufan dalam memilih batu kasar, dan dia percaya pada pernyataan ini, dan segera berkata, oke, saya membelinya. Mengeluarkan buku ceknya dan menulis cek senilai 300 juta koin Tiongkok dikirimkan ke Ye Bufan. Saat ini, beberapa mobil melaju dari luar, dan pemimpinnya, sebuah Rolls-Royce yang direntangkan, diparkir di depan 2 orang itu. Pintu mobil terbuka, dan seorang lelaki tua berjas tang keluar dari mobil, diikuti oleh seorang pemuda berusia 30-an. Setelah melihat lelaki tua itu, Qin Cucu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka kakeknya akan datang ke sini saat ini. Dia melangkah maju dan berkata, kakek, kamu di sini. Orang tua itu adalah Qin Dongliang, kepala grup Qin, dan pemuda itu adalah Qin Guowei, wakil presiden grup Qin lainnya dan sepupu Qin Cucu. Tuan Qin sekarang sudah tua, dan tidak ada bakat luar biasa di antara generasi kedua keluarga Qin, jadi dia menaruh harapannya pada cucu dan cucunya. Sekarang Qin Cucu dan Qin Guowei adalah wakil presiden grup tersebut, presiden masa depan pasti akan lahir dari mereka. Qin Dongliang mengangguk dan melirik ke arah Ye Bufan, berpikir bahwa pemuda berpakaian biasa ini adalah seorang pekerja di pabrik dan tidak mengambil hati sama sekali. Dia berkata, saya mendengar bahwa ada kekurangan bahan mentah di perhiasan Qin, yang telah mempengaruhi penjualan grup, jadi saya datang ke sini untuk melihatnya. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, Qin Cucu segera mengerti bahwa ini harus jadilah Qin Guowei yang menimbulkan masalah di depan kakeknya, mendiskreditkan diri sendiri. Di antara 3 generasi keluarga Qin, yang paling menonjol adalah Qin Cucu dan Qin Guowei. Sebagai perbandingan, Qin Guowei jauh lebih rendah, namun dia adalah laki-laki dari keluarga Qin dan memiliki keunggulan tertentu dalam hal status. Kakek, penjualan perhiasan Qin sangat bagus akhir-akhir ini. Volume penjualan tiba-tiba meningkat, yang menyebabkan kekurangan bahan mentah dalam jangka pendek. Tapi jangan khawatir, saya baru saja membeli 300 juta batu kasar giok dari Xiao Fan, dan masalah bahan mentah akan segera teratasi. Selesaikan. Qin Cucu menarik Ye Bufan dan memperkenalkan kepada Qin Dongliang, kakek, ini temanku Ye Bufan. Ye Bufan berkata dengan sopan, orang tua yang baik. Qin Dongliang mengangguk, lalu berkata, Xiao Ye, apakah kamu memiliki batu giok yang kasar di tanganmu? Ye Bufan berkata, ada sejumlah yang baru saja dijual kepada cucu. Di sebelah Qin Dongliang, berbicara, Ye Bufan, kan? Apakah kamu membeli batu giok kasar dari Paradise Club? Ya, Ye Bufan tidak menyangkal hal ini. Dia membuat terlalu banyak keributan di pameran batu kasar hari itu, dan itu normal bagi orang lain untuk mengetahuinya. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Qin Guowei, kalau begitu, bisakah Anda memberitahu saya berapa banyak uang yang Anda habiskan untuk membeli batu giok kasar ini? Setelah dia mengatakan ini, wajah Qin Cucu langsung berubah.
Terlihat sang sepupu mengetahui dengan jelas bahwa Ye Bufan menghabiskan 100 juta untuk membeli batu kasar, dan kini ia sengaja menanyakannya di depan lelaki tua itu, yang jelas-jelas ditujukan pada dirinya sendiri. Ye Bufan berkata dengan tenang, 100 juta koin Huaxia. Pada awalnya bersinar dengan bangga di wajah Qin Guowei, kemudian ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan suara tegas, berani, batu kasar yang dibeli seharga 100 juta koin Huaxia, berbalik sekitar dan menjualnya kepada kami. Qin Group memiliki 300 juta, apakah kita dimanfaatkan atau mesin ATM? Berbalik, dia berkata kepada Qin Dongliang, kakek, sejauh yang saya tahu, cucu jatuh cinta dengan Ye Bufan, dan mereka jelas ingin meminjam ini. Batu giok mentah telah melubangi grup Qin kita. Saat dia berbicara, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Dia awalnya hanya ingin menyebabkan sedikit masalah pada Qin cucu, tetapi dia tidak melakukannya, mengharapkan rejeki nomplok yang besar. Jika dipastikan bahwa Qin cucu menguangkannya dari grup Qin, maka dia harus menjadi presiden berikutnya. Benar saja, ekspresi Qin Dongliang berubah, dengan kemarahan di wajahnya, dan dia berkata dengan keras, cucu, apa yang terjadi? Sebelum Qin cucu dapat berbicara, Qin Guowei menindaklanjuti dan berkata, cucu, kamu terlalu tidak tahu malu. Maaf, kakek Fei sangat mempercayaimu dan menyerahkan perhiasan Qin ke tanganmu, tapi lihat apa yang kamu lakukan. Kamu sebenarnya menipu dana grup Qin kami untuk pria seperti ini, yang totalnya 200 juta koin Huaxia. Itu benar bahwa seorang gadis tidak pandai berada di tengah. Dengan siku menghadap keluar, apakah menurut Anda grup Qin kita adalah bank? Petik 2. Kakek, batu kasar ini. Qin cucu ingin menjelaskan, tetapi untuk sementara dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya dengan jelas. Ye Bufan berkata bahwa batu kasar ini bernilai lebih dari 1 miliar, dan dia mempercayainya, tapi bagaimana membuat Qin Dongliang mempercayainya? Melihat bahwa dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas, Qin Guowei mencibir, ada apa, cucu? Kamu tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Kamu sangat fasih. Saya pikir kamu bisa membicarakan segalanya demi keluarga Qin. Wajahnya dipenuhi amarah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ditarik ke belakang oleh Ye Bufan. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan berkata kepada Qin Guowei, kamu benar, cucu sedang memikirkan tentang keluarga Qin. Batu kasar giok milikku ini bernilai setidaknya 1 miliar koin Tiongkok. Jika aku membelinya seharga 300 juta, itu keluarga Qin akan menempati setidaknya 7 harga miliaran. Bab 125, Tamparan di Wajah. Wah, kamu benar-benar berbakat. Qin Guowei mencibir, batu giok yang baru saja kubeli seharga 100 juta koin Huaxia, dan kamu berani berbalik dan meledakkannya hingga 1 miliar. Apakah menurutmu kakek dan aku bodoh? Ye Bufan berkata, kenapa, apakah kamu tidak percaya? Qin Guowei berkata, kamu iblis berkepala besar, aku bodoh jika kamu mempercayainya. Apakah kamu juga tidak mempercayainya? Qin Dongliang menggelengkan kepalanya, anak muda, benar. Saya tidak dapat menemukan alasan untuk mempercayai Anda. Oke, saya tidak akan menjual batu kasar ini sekaligus. Ye Bufan mengambil cek senilai 300 juta koin Tiongkok dan mengirimkannya ke Qin cucu, ambil kembali uang ini. Oke. Petik 2. Qin Guowei berkata dengan wajah bangga, Anda telah menemukan penipuan itu, sekarang Anda ingin membuangnya, kan? Sudah kubilang, sudah terlambat. Kamu melakukan penipuan bisnis, kamu melakukan korupsi bisnis, aku akan memanggil polisi sekarang. Kalian berdua akan dikirim ke penjara bersama. Jumlah penipuan 200 juta Huaxia koin sudah cukup untuk menempatkanmu di balik jeruji besi. Setelah itu, dia berkata kepada Qin Dongliang, kakek, ayo kita panggil polisi. Masalah ini menyangkut Qin cucu. Jika Anda tidak dapat membuat keputusan sendiri, Anda harus bertanya pada yang lama, manusia untuk membuat keputusan akhir. Kebanggaan di wajahnya semakin kuat saat dia berbicara. Menurutnya, dia telah mengetahui trik kotor Qin cucu, dan dia telah membantu grup Qin menghemat 200 juta koin Huaxia dalam jumlah besar. Memberikan kontribusi yang begitu besar kepada keluarga Qin pasti akan menambah bobotnya di hati Qin Dongliang.
Posisi presiden adalah miliknya. Wajah Qin Cucu dipenuhi keputusasaan. Dia tidak menyangka Qin Guowei memanfaatkan kejadian hari ini. Keluarga Qin mulah yang kehilangan 700 juta, tapi kamu masih berani menuduhku melakukan penipuan. Ye Bufan melirik ke arah Qin Guowei seolah-olah dia idiot, lalu berkata kepada Qin Cucu, panggil 10 ahli pemecah batu. Xiao Fan, apa yang akan kamu lakukan? Ye Bufan berkata, karena mereka tidak ingin membeli semuanya, aku akan memotong batu-batu ini menjadi beberapa bagian dan menjualnya. Qin Cucu tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melakukannya, kalau tidak, posisinya di hati kakeknya akan berkurang. Ini adalah pabrik pengolahan batu giok milik keluarga Qin. Pabrik ini memiliki ahli pemecah batu dan mesin pemecah batu. Qin Guowei mencibir dan berkata, ini gertakan saya. Izinkan saya memberitahu Anda, kakek saya telah terlibat dalam industri batu giok sejak dia berusia 10 tahun. Grup Qin juga memulai dari industri batu giok. Sangat tidak mungkin untuk menipu saya, kakek tentang batu giok. Karena lelaki tua itu tahu bisnisnya, itu akan lebih mudah. Aku khawatir aku akan menjadi sepertimu. Ye Bufan meminta Qin Cucu untuk membuka gudang, dan kemudian berkata kepada 10 batu membuka kunci master, semuanya, mulailah melepaskan semua batu ini untukku. Melihat penampilannya yang percaya diri, Qin Dongliang tidak mengatakan apa-apa, tetapi menarik kursi dan duduk di sampingnya dengan penuh minat, ingin melihat apa yang semudah ini manusia bisa mengetahuinya dari batu. Tak lama kemudian, bila gergaji mesin pemotong batu berterbangan, suara pemotongan batu terdengar keras, dan serpihan batu berserakan di mana-mana. Setelah beberapa saat, ahli batu di sebelah kiri tiba-tiba berhenti. Batu giok di tangannya telah menyapu jendela, memperlihatkan bagian dalam berwarna hijau tebal. Warnanya hijau. Qin Cucu berteriak kaget. Qin Dongliang, yang sedang menikmati teh di sebelahnya, melemparkan cangkir teh di tangannya ke tanah, berdiri dari kursinya, dan melangkah ke batu giok. Dia mengambil baskom berisi air dan menuangkannya ke batu aslinya. Tanaman hijau yang terlihat di jendela menjadi semakin jernih, seperti genangan air musim gugur, cemerlang dan transparan. Gelas Imperial Green. Ini gelas Imperial Green. Tangan Qin Dongliang gemetar karena kegembiraan. Orang tua, saya telah bekerja di industri batu giok sepanjang hidup saya, dan saya belum pernah melihat gelas Imperial Green sebaik ini. Setelah mengatakan itu, dia mendorong master pemecah batu itu menjauh dan mengendalikan sendiri mesin pemecah batu itu, perlahan memoles batu giok yang kasar itu. Di tengah ledakan jeritan yang memekakkan telinga, mantel batu di luar batu aslinya perlahan-lahan terhapus, dan sepotong batu giok hijau kekaisaran seukuran bola voli muncul di depan semua orang. Qin Cucu menuangkan baskom berisi air ke atasnya, dan batu giok hijau kekaisaran tiba-tiba menampakkan wajah aslinya. Berbaring di sana dengan tenang, itu seperti zamrud besar, jernih dan transparan, dan terlihat sangat menarik di bawah sinar matahari. Kaisar hijau. Ini benar-benar jenis kaca terbaik, hijau kaisar. Yang paling langka adalah kacanya begitu besar dan lengkap. Orang tua itu belum pernah melihat batu giok sebagus ini seumur hidupnya. Tidak peduli dengan citranya sendiri dan memeluknya. Batu giok kaca itu menciumnya dengan keras, lalu berbalik dan berkata, anak muda, batu giok ini harus dijual ke grup Qin kami, dan Anda dapat menetapkan harga sesuai keinginan Anda. Bufan tidak terlalu bersemangat. Batu giok ini sudah saya lihat seperti apa. Dia berkata, orang tua, saya seorang dokter. Saya tidak tahu harga batu giok. Anda dapat memberitahu saya berapa banyak yang saya inginkan. Qin Dongliang berkata dengan penuh semangat, oke, saya akan memberi Anda 100 juta koin huaxia. Di harga ini Anda pasti tidak akan menderita. Ye Bufan mengangguk, oke. Melihat persetujuannya, Qin Dongliang segera memanggil 2 pekerja dan memasukkan Imperial Green berkualitas tinggi ke dalam mobilnya. Di matanya, batu giok ini adalah harta langka, lebih penting daripada nyawanya. Dia tidak akan khawatir untuk menyimpannya di gudang. Qin Guowei berdiri dan benar-benar tercengang. Wajahnya terasa panas, seolah-olah seseorang telah menamparkan mulutnya puluhan kali berturut-turut. Saya baru saja menolak batu giok mentah milik orang lain, tetapi dalam sekejap,
seseorang menemukan sepotong kaca berwarna hijau kekaisaran, yang dijual seharga 100 juta koin Tiongkok. Ini adalah tamparan di wajah, dan itu merupakan tamparan keras. Sebelum dia pulih dari keterkejutannya, penganalisa batu lain di sebelahnya berteriak, warnanya hijau. Batu giokku juga hijau. Ini es. Potonganku juga hijau. Hijau? Masih penuh dengan hijau. Potonganku sebenarnya adalah sepotong batu giok merah, indah sekali. Ada teriakan beberapa saat, dan sang master akan menjerit setiap kali dia memecahkan sepotong batu, satu demi satu. Giok kualitas terbaik disajikan di depan semua orang. Sebagian besar batu giok ini berwarna hijau, kadang bercampur dengan beberapa batu giok kuning, batu giok merah, dan ungu. Di bawah sinar matahari, batu giok berkilau, membawa godaan yang tak tertandingi bagi orang-orang. Qin Guowei berdiri di sana dengan linglung, menggosok matanya dengan putus asa. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya di depannya. Batu giok di seluruh gudang sebenarnya diisi dengan batu giok. Meskipun Qin Dongliang mendapat banyak informasi, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan saat ini. Tidak hanya dia terkejut dengan nilai dari batu kasar tersebut, dia juga terkejut dengan metode Ye Bufan. Siapa pemuda ini? Bagaimana metode pemilihan batu giok bisa begitu tepat? Tidak ada satupun bagian yang jatuh. Anda harus tahu bahwa dia telah berkecimpung di industri batu giok selama bertahun-tahun, dan dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa mencapai akurasi seperti itu. Belum lagi hanya mengandalkan mata manusia, bahkan produk teknologi tinggi pun tidak bisa melakukannya. Kalau tidak batunya industri perjudian pasti sudah bangkrut sejak lama. Setelah Tuan Jisi menyelesaikan pekerjaannya, Ye Bufan mendatangi Qin Dongliang. Orang tua, apakah Anda masih menganggap saya pembohong? Tidak, tidak, anak muda, Anda harus menjual batu giok ini kepada saya, grup Qin. Anda harus jangan jual kepada orang lain. Qin Dongliang kembali dari keterkejutannya dan sangat bersemangat, dan pada saat yang sama dia merasakan krisis.